Walau tidak melihatnya, Masaru yakin bahwa itu adalah tangan milik Narumi. Narumi nih-chan! Narumi! Mereka berdua mencoba mengejar, akan tetapi ia menghilang, sehingga mereka belum tahu bahwa Narumi masihlah hidup. Selanjutnya di pinggiran pantai, mereka melihat Gui yang ternyata ia adalah guru Shirogane, lalu menolongnya. Semakin hari, Masaru semakin sadar bahwa ialah penyebab musuh berdatangan yang mengancam teman-teman di sekitarnya. Membuatnya berpikir untuk menjauh sambil mencari tahu kenapa ia selalu diincar. Cerita berpindah, di mana Narumi telah berada di Cina. Ia juga ditemani anak dari guru Narumi yang bernama Mingxia. Mereka terus berjalan menuju ke tengah hutan, sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan sang guru yang sedang sakit-sakitan. Melihat hal itu, Narumi langsung tertawa yang membuat Mingxia marah. Namun hal itu menyembuhkan sang guru, yang ternyata ia terkena sindrom Zonofa juga nih teman-teman. Selanjutnya, sang guru mempunyai sebuah buku kuno yang menceritakan asal-usul sindrom Zonofa ini. Diceritakan 200 tahun yang lalu, dua kakak beradik ini sangat menyukai boneka dan juga ahli alkimia. Sang kakak bernama Yin dan adiknya bernama Jin. Mereka menuntut ilmu di kota tersebut sampai mereka bertemu dengan gadis miskin bernama Francine yang mempunyai senyum sangat cantik sekali. Jadi singkat cerita, mereka bertiga selalu bertemu. Terlebih di kota tersebut sering mengadakan sirkus. Hingga Francine tahu bahwa mereka lihai bermain boneka dan memohon agar mereka mau menunjukkannya. Sampai pada akhirnya mereka pulang dengan sang adik yang masih keadaan mabuk. Karena pertunjukan tadi, mereka diberi beberapa roti berjamur, dan itu diberikan pada Shirogane. Merasa khawatir, sang kakak mengantarnya pulang. Mereka melewati rumah-rumah kumuh hingga sampai ke sebuah gubuk dan disambut oleh anak-anak yatim piatu. Dikatakan bahwa Francine selalu menjual rambutnya untuk mereka bisa makan. Hingga ia mendadak pergi ke belakang, yang rupanya Francine hampir pingsan. Dan Yin tak sengaja melihat simbol tanda bahwa ia pernah mencuri. Yin merasa kesal karena ia memberi roti-roti tadi ke orang tua di sana. Bagi mereka, Francine bagaikan malaikat yang membantu orang-orang miskin di sana. Sang nenek menceritakan mengapa ia dicap pencuri. Padahal ia mencuri satu telur demi menyelamatkan seorang anak yang terkena infeksi paru-paru. Namun telur itu pecah yang membuatnya tak selamat. Dan Francine pun ditangkap juga di penjara. Hari makin hari, sang kakak selalu tidak fokus. Sampai Jin menyadari bahwa kakaknya menyukai Francine. Mengetahui hal itu, ia sangat sakit hati yang ternyata ia lebih dulu menyukainya. Singkat cerita, Yin tak sengaja bertemu Francine yang tengah berdoa di gereja. Yin pun bertanya, ia berdoa tentang apa? Yang rupanya ia berharap agar semua penyakit di dunia ini menghilang. Mendengar itu, Yin tiba-tiba mendadak melamarnya. Walau malu-malu, Francine pun mau menerimanya. Namun ternyata di situ ada sang adik yang menguping dari belakang. Cerita berpindah 9 tahun kemudian, yang rupanya selama 9 tahun sejak Yin melamar, Francine telah diculik oleh sang adik dan dipaksa menjadi istrinya. Sang kakak pun bertanya di mana Francine berada, dan ternyata ia dikurung oleh penduduk desa karena memiliki penyakit sindrom Zonofa. Dengan tubuh kurus dan lusuh, Yin memeluk Francine walau sudah tahu ia berpenyakit dan juga memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba warga datang dan menariknya.
Setelah kejadian itu, ia mati-matian membuat obat dengan ilmu alkimianya untuk digunakan kepada Francine. Hingga ia berhasil membuatnya, akan tetapi saat ingin memberikannya, gubuk itu telah dibakar oleh para warga. Dan mengakhiri hidupnya dengan senyuman yang tulus. Dan ternyata sang adik juga telah berhasil membuat batu yang sama. Singkat cerita, 23 tahun berlalu, dan sang adik yaitu Jin berhasil membuat replika persis dengan Francine menggunakan air kehidupan. Ia juga membuat para badut agar ia bisa tertawa. Namun ia tidak bisa tersenyum sedikit pun. Jin pun menggunakan ide yang gila dengan menggunakan virus Jenava ke penduduk sebelumnya, yang berharap Francine kembali tersenyum. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Menyadari bahwa ia hanya boneka saja, Jin lalu mengakhiri hidup Francine dengan mencekiknya. Setelah meninggalkannya, Jin tidak tahu ia masihlah hidup dan membuat automata dengan air kehidupan. Lalu bagaimana nasib penduduk sebelumnya? Jadi, saat kejadian itu mereka sekarat selama 6 tahun dan tak bisa mati. Sampai Yin datang lalu memberikan air kehidupan buatannya agar kembali bisa hidup, juga yang ingin balas dendam. Kemudian Yin juga bergabung dengan air kehidupan. Itulah mengapa para Shirogane ahli mengendalikan boneka. Yaitu karena perasaan Yin tercampur di sana. Setelah sang guru bercerita panjang lebar, tiba-tiba datang salah satu petinggi automata yang menyerang mereka. Namun sang guru ternyata sudah menyiapkan bom dan mengorbankan dirinya. Setelah kematian sang guru, mereka memutuskan terus berusaha mencari tempat Midnight Circus berada. Dan singkat cerita, mereka menemukan tempat tersebut bersama semua Shirogane dari berbagai negara. Katanya mereka hanya boleh maju satu persatu melawan automata di setiap babaknya. Dan terpaksa mereka mengikuti peraturan tersebut. Beberapa Shirogane kini mulai terbunuh, sampai Narumi pun menunjukkan kekuatannya. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan automata tersebut. Karena banyak yang terluka, beberapa dari mereka dirawat terlebih dahulu dalam sebuah kapsul medis. Oleh sebab itu, mereka hanya tersisa beberapa orang saja lagi untuk melaju ke tahap terakhir,
Namun di sana mereka dipaksa untuk bertarung satu sama lain, karena hanya 2 orang yang boleh masuk ke pintu tersebut. Akan tetapi, Narumi memilih untuk mengorbankan dirinya.